Bapak Ibu semuanya, kembali lagi sama saya Dusan ya. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba kembali diskusi terkait tentang bagaimana cara merekam layar menggunakan Microsoft PowerPoint. Hari ini part yang kedua atau bagian yang kedua, yaitu kita bisa mengedit video, hasil rekaman, ya, memotong video, menyimpan, dan juga mengekspor videonya ke MP4 ya, nanti bisa jadi video ya. Baik, yang kemarin untuk yang part yang pertama sudah kita selesaikan. Terima kasih yang sudah like and subscribe ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi bareng ya tentang masalah yang sederhana tentang IT ya, peningkatan kompetensi IT. Baik, kita mulai saja ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Bagaimana part 2 ini kita mengedit video hasil rekaman, memotong video, menyimpan video. Sebetulnya nggak hasil rekaman saja sih ya, semua video bisa diedit di Microsoft PowerPoint. Nanti hebatnya gimana, kita coba langsung saja ya. Oke, baik. Yang pertama adalah, nah ini kita mengedit video ya. Nah, ini contoh aja ya, contoh misalkan contoh video hasil rekaman menggunakan PowerPoint. Jadi saya kemarin ada pertemuan dengan kepala sekolah gitu ya, sama wali kelas juga gitu ya. Coba saya rekam menggunakan Microsoft PowerPoint. Tapi pada intinya semua video bisa kita edit ya, semua video bisa kita edit di Microsoft PowerPoint. Baik, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Ini adalah Microsoft PowerPoint. Jadi kita sudah buka gitu ya. Kalau misalkan kemarin part yang pertama Bapak Ibu sudah berhasil untuk merekam layarnya, dan itu langsung dia tersimpan di slide yang pertama. Nah, ini di slide yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat di sini slide yang pertama. Nah, ini ada bentuk ini ya, video, rekaman video yang menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, bagaimana cara memotong dan mengeditnya, gitu ya? Ini langkahnya kita sedikit-sedikit atau pelan-pelan, ya. Mudah-mudahan nanti bisa sama-sama mengikuti. Nah, yang pertama klik video pada slide PowerPoint. Nah, jadi nanti di sana itu ada ini ya, ada video, gitu ya. Harus diklik dulu videonya. Ya, jadi kita harus klik dulu videonya. Setelah itu kita pilih menu home, bukan menu home sebetulnya ini ya, menu playback. Mohon maaf ya, belum diedit nih. Menu playback. Jadi bukan menu home tapi menu playback ya. Yang pertama kita klik videonya dulu. Setelah itu kita yang paling atas nih ya. Nah, di sebelah sana tuh paling atas ada menu playback bukan menu home ya. Nah, catatannya di bawah, jika video tidak kita klik, ya misalkan ini videonya ya, yang rekaman Zoom gitu ya, tidak kita klik, maka menu playbacknya tidak akan muncul. Jadi harus kita klik dulu ya, seperti itu videonya. Baik, yang berikutnya coba kita lihat. Nah, di sini setelah kita klik menu playback, nanti ada menu-menu yang lain. Nah, diantaranya nanti untuk memotong, mengedit ini menggunakan menu trim video nomor 3 nih, sudah tandai ya, trim video. Jadi kita klik trim video, nanti ada kotak dialog ya, biasa kita sebut kotak dialog itu nama trim video. Nah, nanti kita lihat nih bagaimana nih ngeditnya di trim video ya, seperti itu. Jadi kita sudah ada nanti di sana ada start time, terus juga end time gitu ya, terus ada OK, ada cancel seperti apa. Nanti coba kita lihat ya. Oke, kita next dulu. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya, penjelasan ya, cara memotong edit video menggunakan trim video untuk edit video. Ini saya berikan langkah-langkahnya atau penomorannya. Nomor 1 sampai nomor 5. Nah, kita ini bahas dulu ya. Nomor 1 itu batas waktu awal. Jadi itu kayak misalkan batas waktu nih. Ini batas waktu awal gitu ya. Nah, sedangkan yang nomor 2 batas waktu akhir. Dan ini sebenarnya nanti bisa digeser-geser. Nah, ini yang menjadi nanti kita bisa edit video atau potong video. Misalkan pengen dari awal sampai ditarik aja nanti berapa menit gitu ya, bisa.
tengah-tengah, misalkan tengah-tengah mau dipotong, yang dipakainya tengah-tengah bisa, atau dari tengah ke akhir. Nah, itu bisa juga gitu ya kalau misalkan mau memotong. Di sana juga ada nomor 3. Nomor 3 keterangannya adalah setting waktu awal. Nomor 4, setting waktu akhir. Maksudnya gimana? Kita bisa langsung ketikkan nih. Nah, catatan tuh ya, poin 1 dan 2 bisa digeser. Jadi batas waktu awal bisa digeser, tinggal klik saja, tahan, geser. Nah, tinggal disesuaikan kita mau potong yang mana gitu. Nah, poin 3 sama 4 itu bisa diklik manual, diketik manual. Misalkan nih, saya ingin waktunya dari menit ke 1 1 5 detik misalkan sampai 2 5 detik misalkan, itu bisa diatur waktunya. Start time-nya misalkan kita atur 1 detik lewat 5, berakhirnya misalkan menit kedua menit kedua misalkan detiknya kelima misalkan seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menggunakan tim video yang ada di Microsoft PowerPoint. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya udah oke, tinggal pilih aja mau yang atas atau yang bawah. Maksudnya poin 1 2 batas awal, waktu akhir maksudnya, dia bisa disetting ya. Tinggal disetting saja nih, gitu ya. Tinggal disetting maunya yang mana nih, bagian mana. Oke, tapi lebih jelasnya coba kita lihat dulu ya. Sini. Nah, ini adalah caranya menggunakan film. Jadi misalkan geser untuk memotong video, geser batas waktu awal. Misalkan di sini sih tertulisnya detik ya, detik 41 gitu ya, sampai ke berapa itu? Ke menit berapa? 2 ya. Nah, itu maksudnya geser batas waktu awal, setelah itu geser batas waktu akhirnya. Nah, misalkan di batas itu yang akan kita gunakan. Berarti yang sisanya itu gitu ya, kita terpotong. Nah, gitu ya. Nah, untuk ngeceknya gini, ngeceknya misalkan kita klik tombol 3, yaitu tombol play. Jadi nanti dicek dulu, di play gitu ya, dijalankan, udah sesuai belum nih videonya, gitu ya. Kalau sudah videonya selesai gitu ya, dan itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan, baru teman-teman Bapak Ibu semuanya kita klik oke, itu yang nomor 4 ya. Jadi setting dulu mau yang mana nih, yang depan sampai berapa menit atau detik, atau mau nyari yang tengah-tengah, misalkan menit ke-4 sampai menit ke-6, atau misalnya yang terakhir, misalkan menit ke-6 sampai menit ke-12, misalkan seperti itu boleh. Ya, tinggal dicek lagi menggunakan tombol play. Setelah itu, kalau sudah oke banget gitu ya, Bapak Ibu sama teman-teman bisa klik tombol oke, seperti itu ya. Kita coba lagi, coba. Nah ini ya. Jadi nanti hasilnya sudah tersimpan di di slide-nya ya, sudah tersimpan di slide PowerPoint. Catatannya nih, kita bisa tambahkan teks, gambar atau background di Microsoft PowerPoint. Ini sebagai contoh nih ya. Yang atas ini videonya sudah jadi, terus saya tambahkan nih kegiatan rapat sekolah gitu ya. Kita berikan keterangan gitu ya. Nah, misalkan bisa dikasih background yang saya buat ini ya. Di atas ini background-nya kan ada ya, desain di Microsoft PowerPoint, itu boleh-boleh saja gitu ya. Yang terpenting videonya nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Itu untuk enaknya di Microsoft PowerPoint gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan teks, gambar yang lain boleh, bisa saja ya. Nanti kita coba praktek ya. Oke, baik. Setelah itu, nah ini catatan umum. Kita bisa edit video dari video apapun. Maksudnya apa? Di luar rekam layar. Contoh misalkan kita punya nih video dari teman kita pengen edit gitu ya, itu bisa. Video nih, rekaman video dari guru misalkan ya, menggunakan handphone misalkan ya, terus kita edit di Microsoft PowerPoint, itu bisa. Caranya sama kayak tadi, seperti itu ya. Jadi bebas saja. Jadi bisa edit atau memotong video dari manapun menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Yang kedua, kita bisa tambahkan teks, gambar atau background. Nah, ya. Jadi bisa ditambahkan nih, kayak tadi teksnya mau di mana, tambahin gambar lagi, background lagi, animasi, itu bisa. Ya, seperti itu. Yang ketiga, setelah selesai diedit di Microsoft PowerPoint, kita ke bagian selanjutnya, yaitu finishing. Video dengan cara ekspor video ke bentuknya MP4 atau MP4 misalnya, seperti itu. Nanti langkahnya yang kedua ya, bagaimana kita ekspor video ke bentuk MP4. Yang keempat, untuk mengedit video sebaiknya menggunakan dokumen PowerPoint yang baru. Maksudnya yang baru itu gini, misalkan pengen motong videonya dari menit ke-2 sampai menit ke-5.
Nah, ini baiknya di file yang baru, Microsoft PowerPoint yang baru. Jadi hanya satu slide seperti itu. Nanti kalau misalkan mau ngedit lagi, gunakan yang baru lagi. Jadi ini berpengaruh saat kita ekspor videonya seperti itu ya. Nah, ini nanti kita coba praktekkan ya teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya. Nih, ini tadi ekspor video ya, yang sudah saya jelaskan gitu ya di awal. Jadi setelah kita edit, kita ekspor video ke MP4. Bapak Ibu jangan lupa tadi setelah ada videonya, bisa kita edit menggunakan klik dulu videonya, setelah itu klik menu playback, setelah itu trim video, sesuaikan batas awal, batas akhir, setelah itu boleh di play, setelah itu nanti klik OK. Nah, nanti sudah ada hasil potongan video di slide Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah dari video yang sudah kita finishing ini kita ekspor video ke MP4. Jadi nanti dalam bentuknya Microsoft PowerPoint, kita ekspor ke MP4. Nah, ini caranya seperti ini Bapak Ibu nih ya. Oke. Yang pertama, ini setelah selesai edit ya. Jadi ini setelah selesai edit, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, saya menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, desainnya juga desain bawaan dari Microsoft PowerPoint. Saya tinggal tambahkan kegiatan rapat sekolah. Coba perhatikan, saya cuman ngeditnya hanya satu slide saja, gitu ya, satu slide saja. Kalau misalkan saya pengen ngedit yang baru, saya gunakan file new yang baru. Nanti kopikan videonya di sana, setelah itu potong lagi, ekspor lagi seperti itu. Baik, ini adalah cara ekspor video ke MP4 ya. Jadi setelah selesai edit, pastikan setelah selesai edit, kita klik menu file. Kita klik menu file, jadi ini nomor 1 ya. Klik menu file, nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilannya nih. Ya, setelah klik menu file, yang kedua, pilih menu ekspor. Nah, ini ada ya tulisannya, ada keterangannya menu ekspor nomor 2. Yang ketiga, pilih create video. Nah, klik dulu. Yang keempat, pilih kualitas video. Nah, ini bisa nih, pilih kualitas video. Ada yang bagus, yang HD. Nah, kita coba untuk awal-awal kita pilih yang standar saja dulu. Ya, pilih yang standar gitu ya. Nah, setelah pilih yang standar, ya, bagian yang kelima atau langkah yang kelima yaitu pilih create video. Nah, jadi pilih file, setelah file, export, create a video, pilih kualitasnya menggunakan standar gitu ya. Yang berikutnya adalah create video. Nah, itu langkah-langkahnya. Setelah di create video, ini nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini langkah yang keenam. Jadi nanti akan tampil kita harus mau nyimpan di mana. Mau dikasih nama apa boleh misalkan. Kayak sekarang misalkan namanya kegiatan rapat sekolah misalkan seperti itu ya. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu silakan namanya bebas saja, mau disimpannya mau di mana boleh, mau di video, mau di my dokumen, di terserah lah. Jadi bebas saja itu untuk penyimpanan. Nah, setelah selesai kita save ya. Nah, setelah save di sini, nah perhatikan Bapak Ibu, nanti secara otomatis gitu ya. Ini proses ekspor video ke MP4. Nah, itu ada yang di nomor 7 ya. Kita tunggu proses ekspornya selesai 100%. Lihat dan buka video yang telah diekspor. Maksudnya apa? Kita tunggu nih nanti berjalan ya. Sampai 100%. Nah, setelah 100% sudah selesai. Nanti tampilannya nggak kayak gini lagi gitu ya, seperti biasa. Nah, Bapak Ibu mohon dicek kembali. Nah, setelah selesai buka video yang telah selesai diekspor. Nah, gitu ya. Di tempat penyimpanan. Kalau tadi nyimpannya di My Video, klik My Videonya. Ya, kalau menyimpannya di di My Dokumen, klik di sana. Nah, silakan nanti bentuknya sudah berbentuk MP4. Sederhana ya Bapak Ibu ya, sangat mudah. Jadi langkah-langkahnya seperti tadi. Nanti ini juga bisa saya PDF-kan, gitu Bapak Ibu nanti bisa lihat juga langkah-langkahnya biar step by step Bapak Ibu juga teman-teman bisa ya untuk melakukan. Ini sangat sederhana, mulai dari merekam, mengedit di Microsoft PowerPoint. Bapak Ibu, kita bisa bikin video tutorial juga ya di Microsoft PowerPoint seperti ini. Nanti dibuatin videonya gitu ya. Itu juga bisa juga misalkan buat apapun
video yang banyak kita edit gitu ya, kita potong-potong di Microsoft PowerPoint itu sangat mudah. Tadi langkah-langkahnya mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu ya, teman-teman misalkan kita praktekkan. Oke, kalau gitu nggak sabar lagi ya. Setelah kita coba tadi potong-potong videonya, setelah itu diekspor dan mudah-mudahan nanti bisa berhasil, saatnya kita praktek. Nah, oke ya. Saya review kembali. Jadi setelah misalkan kita rekam di part yang pertama bisa merekam nih, gitu ya. Tapi itu belum finish. Kenapa? Harus diekspor dulu. Oke, sebelum diekspor apa? Saya pengen dipotong-potong boleh, ya. Tadi misalkan tinggal ada videonya, klik videonya, pilih menu playback, gitu ya. Pilih untuk memotong menggunakan trim video, dipotong dulu batas waktu awal, batas waktu akhir, dicek dulu menggunakan play. Kalau udah oke, kita klik oke. Nah, klik oke, mau disimpannya namanya apa, simpan di mana, setelah itu tunggu proses 100%. Ya, dengan cara yang tadi, diekspor dulu. Kita klik file, ekspor, ya, klik video, pilih kualitas, pilih yang standar gitu ya. Setelah itu misalkan kita pilih langsung create video. Tunggu sampai 100%, nanti akan tersimpan secara otomatis. Oke, seru ya Bapak Ibu ya untuk bagaimana ngedit di Microsoft PowerPoint. Sangat sederhana. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa. Oke, saatnya praktek. Praktek dimulai. Saatnya praktek. Oke, baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ya buat praktek bagaimana mengedit video menggunakan Microsoft PowerPoint. Tadi langkah-langkahnya sudah step-stepnya ya sudah dijelaskan. Sekarang tinggal prakteknya. Baik, pertama kita buka dulu Microsoft PowerPoint-nya. Baik, saya coba Microsoft PowerPoint yang kosong. Ya, setelah itu kayak tadi misalkan setelah merekam, kita rekam itu nanti langsung tersimpan di sini. Nah, ini saya tidak merekam, tapi saya coba ngambil hasil rekamannya. Saya ngambil dulu hasil rekamannya. Mana ya? Oke, saya coba ngambil ini, perkenalan wali kelas TKJ. Nah, ini misalkan yang sudah saya rekam ya. Oke, kita copy dulu. Kalau misalkan merekam langsung dari, apa namanya, rekam layar, dia langsung muncul ya. Biasanya langsung muncul seperti ini. Nah, biasanya langsung muncul seperti ini. Ini tandanya bisa kita edit ya. Nah, ini ada seperti ini. Ada aktivitasnya ya, kalau kita play. Oke, baik. Sekarang kita coba langsung saja. Videonya sudah ada, seperti yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu boleh video dari rekam layar maupun video dari manapun. Jadi kalau misalnya punya video, dieditnya di sini, gitu, itu bisa ya, seperti itu. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama, ini diklik dulu videonya. Ini bisa kita gerak-gerakannya. Kita klik dulu videonya, gitu ya. Setelah itu nanti kita masuk ke menu playback. Nah ini, menu playback seperti ini. Setelah itu masuk ke trim video. Nah ini ya, menu playback. Setelah itu trim video. Di sini sebetulnya ada nih ya. Ini, ada trim video, ada untuk play, ada juga volume. Nah ini volume jika misalkan Bapak Ibu ingin suaranya lebih kecil, sedang, atau high, atau tidak ada suara, ini bisa pilihan di sini ya. Baik, oke, langsung saya ke trim video. Nah, ini tampilan trim video Bapak Ibu, kurang lebih di sini terlihat 14 menitan ya. Nah, kita bisa potong-potong di sini sebagai tadi yang sudah saya sampaikan di awal gitu ya. Ini ada batas waktu awal, ini batas waktu akhir. Jadi ini bisa kita geser-geser kayak gini. Nah, contohnya misalkan di 3 menit 05 ya. Nah, ini bisa tarik lagi misalkan gitu ya ke 4 menit deh atau 5 menit. Nah, gitu. Jadi nanti dari 3 ini ya. Nah, ini Bu, Bapak Ibu, dari 3 ini ya, menit awal ini waktu pertama kali kita potong gitu ya, sampai akhir. Kita misalkan ingin mengambil menit ketiga sampai menit kelima. Nah, ini caranya seperti ini. Atau Bapak Ibu misalkan bisa langsung saya pengen menit kedua misalkan ya, langsung saja tulis di sini 2 misalkan ya. Menit kedua. Oke. Di sini misalkan sorry. Ini maksudnya
ini gitu ya, menit kedua gitu ya, ini sampai menit ke 7 misalkan ya, kita ubah di sini 7. Ini juga bisa kecilkan gitu ya, ini bisa dikurangi sebetulnya ya. Kalau pengen 7 pas misalkan ya, ini segitiga bawah buat mengurangi, segitiga atas buat menambahkan. Jadi bisa, dia bisa melalui ini kita geser-geser ya, kita geser-geser saja. Setelah itu misalkan bisa menggunakan yang ada angkanya di sini. Kalau ingin apa namanya, pengen tahu nih hasilnya seperti apa, kita jangan lupa klik play. Nah, misal seperti itu. Jadi mulainya dari sini Bapak Ibu. Nah, nanti setelah di sini. Nah, seandainya gitu ya, seandainya sudah pas nih, bisa misalkan dari awal sampai dari menit 0 sampai menit kedua bisa. Dari menit kedua kita potong ke menit ke-7 itu bisa, atau dari menit ke-7 sampai selesai itu bisa. Jadi tergantung kita mau motongnya di mana. Ya, seperti itu. Sudah dipastikan play, oke, setelah itu kita klik oke. Nanti proses ya Bapak Ibu untuk memotong. Nah, ini sudah terpotong ya. Mulai dari menit kedua, nah gitu ya, sampai menit nanti ke sini, sampai akhir. Nah, seperti itu. Jadi videonya ini sudah terpotong. Seandainya misalkan mau ngedit lagi, kayaknya kurang pas nih, Bapak Ibu tinggal masuk saja tadi ke menu playback gitu ya, balik lagi ke menu playback, setelah itu trim. Nah, ini bisa diedit lagi. Oh, saya pengennya misalkan dari 2 ini jangan ke 7, tapi ke 5 bisa geser saja. Nah, misalkan ke 5 nih. Nah, gini misalkan kayak gitu. Baru klik oke lagi. Nanti dia akan merubah sendiri. Menit kedua sampai menit ke 5. Jadi caranya sangat mudah Bapak Ibu. Tinggal klik videonya, Bapak Ibu klik menu playback gitu ya. Setelah itu klik trim video, Bapak Ibu tinggal mau yang mana yang dipotong yang dibutuhkan ya. Menit berapa? Setelah itu misalkan pengen dicek lagi, tinggal klik play. Setelah itu klik OK. Nah, itu mudah sekali ya Bapak Ibu, dan hasilnya sudah jadi. Nah, gitu ya. Jadi langkah-langkahnya sangat mudah sekali nih. Nah, sekarang bagaimana nih? Ini kan posisinya di Microsoft PowerPoint. Nah, kita bisa tambahkan nih teksnya. Ya, di Microsoft PowerPoint kan ada gini ya. Misalkan di sini cara edit, misalnya edit. Ini misalkan bisa kita ganti apa teksnya, itu bisa saja misalkan seperti itu. Nah, kita ganti. Terus misalkan desain tadi ya, untuk desainnya misalkan ini ya, kayak yang tadi tuh saya pakai yang ini. Nah, ini kan bisa nih ya. Jadi bebas. Jadi untuk di Microsoft PowerPoint kita bisa edit, bisa tambahkan teks, bisa tambahkan gambar dan yang lain-lain ada di sana. Nah, itu ya Bu, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, cara untuk ngedit video di Microsoft PowerPoint. Tapi ini belum selesai. Walaupun kita sudah edit, kita sudah edit seperti ini, gitu ya, ini belum selesai. Harus kita finishing, yaitu kita ekspor ke MP4 atau MP4. Caranya gimana? Setelah edit, Bapak Ibu pastikan yang pertama kita klik file. Kita klik menu file. Menu file. Setelah itu apa? Export. Setelah itu klik a video. Setelah itu, nah di sini kualitasnya. Mau kualitasnya kayak gimana nih? Mau yang lebih besar, biasanya kalau misalkan kualitas bagus, biasanya agak berat gitu ya. Terus mungkin kapasitasnya jadi lebih besar. Nah, untuk sementara kita coba pakai yang standar. Ya, standar. Ini boleh kita nolkan ya. Nah, kita nolkan, setelah itu baru create video. Nah, ini belum saya create ya, saya ulang kembali gitu ya. Ini setelah edit di sini, posisinya seperti ini, kita ekspor video ke MP4 atau ke MP4. Nanti bentuknya menjadi video utuh. Ya, bukan lagi Microsoft PowerPoint. Gimana caranya? Ya, kita klik dulu menu file. Ya, kita cari export di sini. Oke. Naik lagi ke atas, create a video. Kita klik. Setelah itu pilih yang standar. Oke. Ya. Nah, setelah itu nanti di sini pilih 0 saja, nggak apa-apa. Setelah itu create a video. Oke. Nah, kita langsung diminta untuk menyimpan. Saya ingin misalkan menyimpannya di video di sini ya, di video misalkan. Setelah itu misalkan di sini cara edit video oke, misalkan ya. Nah, bentuknya nanti MP4. Kita save. Klik save. Ya. Nah, nanti lihat paling bawah Bapak Ibu. Nah, ini proses ya. Ini proses, gitu ya, diproses sampai nanti apa namanya?
berhasil ya. Tergantung misalkan apa namanya besar atau misalkan panjang pendeknya video ya. Ini mudah-mudahan nanti bisa cepat di sini. Oke, saya berharap bisa cepat gitu ya. Memang harus tunggu dulu gitu ya. Kita tunggu dulu gitu ya. Setelah itu nanti sudah oke. Nah, nanti kalau misalnya sudah oke ini udah nggak tertampil seperti ini Bapak Ibu gitu ya. Tidak tampil seperti ini. Nanti kita cek nih ya. Cek misalkan saya langsung cek misalkan ya. Tadi sudah ini saya cek di video. Nah, itu nanti bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Contoh saja ya. Jadi yang part 2 ya. Nah, ini yang part 2 nih. Nah, ini misalkan yang tadi saya sudah hasilnya nih ya. Kita buka saja Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi saya sudah ini ya. Oke, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Ini hasil rekaman tadi. Nah, ini bisa kita rekam lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini di Microsoft PowerPoint itu saya tambahkan tangan. Nah, ini kita bisa edit ya di sini saya tambahkan tangan di sini ya. Jadi seolah-olah kita memegang gadget gitu ya, misalkan atau tab gitu ya seperti itu. Ini kita close saja ya. Kita coba balik lagi sudah berapa persen. Nah, ini agak panjang ya Bapak Ibu ya. Ini agak panjang. Jadi sambil menunggu, mudah-mudahan nanti sukses ya Bapak Ibu untuk prakteknya. Yang pertama nanti kita klik dulu gitu ya. Untuk edit atau motongnya, klik dulu apa namanya? Videonya. Setelah itu kita ke menu playback. Setelah itu kita ke menu trim video. Kita apa namanya? Pilih nih mana yang mau kita potong atau kita edit itu bisa. Kita tinggal tarik saja boleh misalkan ya mau menit dari menit 0 sampai menit berapa itu bisa atau misalkan tengah-tengah seperti ini bisa kita tarik aja gini. Nah nanti yang tengah-tengah ini yang kita ambil atau dari uh, tengah ke belakang gitu ya misalkan gitu ya dari sini ke belakang ke sini itu bisa ya. Jangan lupa misalkan untuk memastikan klik tombol play gitu ya. Setelah itu setelah play kita baru klik OK. Nah kalau misalnya sudah diedit seperti ini gitu ya tambahkan teks atau background boleh gitu ya. Setelah itu kita pilih menu file ya untuk ekspor ke MP4 gitu ya file terus juga ekspor. Setelah itu klik a video pilih kualitasnya ya misalkan yang standar ini mau saja. Setelah itu klik video. Nah klik video nanti kita diminta nyimpennya mau di mana, mamanya mau apa, bebas saja ya Bapak Ibu. Nah setelah itu setelah oke nanti akan proses seperti ini sampai 100%. Oke, baik sambil menunggu dan saya harap semuanya sudah jelas dan sekarang mungkin waktunya Bapak Ibu dan teman-teman buat praktek. Oke, selamat praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.